Uang ini dipenuhi racun penghancur hati. Kamu tidak akan tahan lama. Serahkan dia, kalau mau selamat. Aku bisa memberimu kesempatan hidup. Jangan mimpi. Ayah, kamu tidak apa-apa? Sungguh tak terduga. Anak naga yang sangat langka. Ternyata hanya seorang gadis ingusan. Minum darah naga bisa meningkatkan tenaga dalam. Menjadi pendekar nomor 1 Mahardika. Darah naga ini pasti jadi milikku. Bulan tak bisa mengalahkan gadis ingusan. Jangan takut, Bulan. Aku akan melindungimu. Ayah, Lihat, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindunginya? ayah, bangunlah. Anak naga, sudah jadi milikku. Bah, Ayah, bangunlah, cepat. cepat pergi. Jangan meronta. Kakak, Racun penghancur hati seperti ini, Semakin banyak menggunakan tenaga dalam, semakin cepat mati. kamu cantik sekali, kalau mati sayang sekali. Lebih baik tetap hidup dan ikut aku. Aku janji akan membuatmu hidup enak dan bergelimang harta. Hah, aku lebih suka nikah dengan anjing daripada denganmu. kakak. Kakak, kalian kembalikan kakakku. Aku akan membuatmu bertemu lagi dengan kakakmu. Kamu monster jahat. Aku pasti akan membunuhmu. Aku akan menguras darahmu, menguliti kulitmu. Turun dan cari. Hidup atau mati, aku harus melihatnya sendiri. Zifeng, Zifeng. Bagaimana bisa begini? Ya Tuhan, apa salah keluarga Kusuma? Biarkan hukumannya hanya untukku saja. Anakku, anakku. Ketua aliansi, lihatlah. Ini adalah anak naga. Tampaknya, negara Mahardika kita akan bangkit kembali. Ini adalah tanah negara Mahardika. Mulai sekarang, tanah, rumah, dan wanita mereka semua akan jadi milik kita. Kalau mau menyerang negara Mahardika kami, harus minta izin dariku dulu. Wanita cantik dari mana ini? Buru-buru mau masuk ke pelukanku? Aku memang sangat tidak sabar. Tidak sabar untuk mengantarmu dan pasukanmu menemui malaikat maut. Cepat mundur. Mundur. Cepat. Siapapun yang berani menyerang negara Mahardika, meski jauh, pasti akan kubasmi.
Ketua Aliansi. Aku pulang. Anakku, sekarang kau sudah jadi pendekar nomor 1 Mahardika. Aku tak bisa terima. Kenapa? 15 tahun yang lalu, ayahku dibunuh, kakakku diculik. Waktu itu, aku masih belum bisa menguasai aura sejati naga. Aku sama sekali tak bisa melawan. Sampaikan perintah ke komandan. Dia harus melindungi ketua aliansi baru dengan baik. Siap. Kakek, aku pulang. Kakek, aku pulang. Komandan Suryah menghadap ketua aliansi. Kami menyembah ketua aliansi baru. Aku datang kali ini karena ada urusan pribadi. Kalian tak perlu ribut-ribut. Perintah Yang Mulia pasti kami patuhi. Kalau bukan karena Yang Mulia pimpin para jagoan jaga kota perbatasan, negara Mahardika mana mungkin bisa aman seperti sekarang? Ngomong-ngomong, mereka ini adalah anak buah andalanku. Tugas apapun ditangani dengan rapi. Jika mereka menemani Yang Mulia, urusan Yang Mulia pasti lebih lancar. Komandan Surya, tak usah begitu. Tidak. Yang Mulia adalah sosok langka dalam 1000 tahun di negara Mahardika. Anak naga yang membawa keberuntungan besar bagi negara Mahardika. Kami tidak berani biarkan Yang Mulia kena musibah sekecil apapun. Kalau tidak, kami tidak bisa bertanggung jawab kepada ketua lama. Baiklah. Kalau begitu, mohon bantuannya. Siap. Kamu ini, Gita Kusuma dari perguruan bela diri Kusuma. adik perguruan. Sepertinya, kalian ini orang yang dikirim dari perguruan bela diri Bukit Hijau. Ya, aku masih harus uji kemampuan kalian. Gita, adik perguruan Gita. Kamu kenal aku? Adik perguruan. Sudah lama kita tidak bertemu. Kakak perguruan memang benar. Memang aku kurang berusaha, makanya jadi begini. Aku harus berlatih lebih keras lagi. Bahkan nyawa pun kupertaruhkan. Aku harus masuk dewan. Aku sangat merindukanmu. Maafkan aku, untuk saat ini aku belum bisa mengungkapkan siapa diriku. Nama perguruan bela diri Kusuma sudah sering ku dengar. 100 kali dengar tak sebanding sekali lihat. Jangan banyak bicara. Jurus tinju yang hebat. Sungguh mengagumkan. Silakan ikut saya. Pertandingan akan segera dimulai. Pertandingan apa? Apa yang terjadi di keluarga Kusuma? Mahaguru, jangan khawatir. Adik perguruan sudah pergi mencari sekutu. Kami pasti bisa melindungi rumah keluarga Kusuma ini. Kondisi Mahaguru tidak sebaik dulu. Kakak perguruan juga sudah bertahun-tahun tidak pulang. Kalian mau apa? Kami pamit, Mahaguru. Terima kasih atas bimbingan Mahaguru selama bertahun-tahun. Kakek tua Kusuma. Kakek tua Kusuma. Keluarga Kusuma sudah tidak punya penerus. Mending nanti kau mohon padaku, agar aku bertindak lebih ringan. Kepada murid-murid keluarga Kusuma. Agar mereka bisa dikuburkan dengan utuh. Kau? Kau apa kau? Begini saja. Serahkan saja surat tanah rumah tua itu padaku. Pertarungan ini kita batalkan. Ini baik untuk kita berdua. Jangan bermimpi.
Mari kita ikuti aturan menantang perguruan. Dalam waktu 2 jam. Kalau keluarga Kusuma bisa mengalahkan 3 murid yang kubawa ini, kami akan pergi. Kami minggat. Jika kalian kalah, kalian harus menyerahkan surat tanah. Jangan bermimpi. Bajingan kau akan dapat balasan nanti. Cepat selesaikan. Berhenti. Keluarga Kusuma menerima tantangan. Dia. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Kakek, Dia. Kenapa dia terlihat sangat familiar? kakek, Kamu. Tang Jian. Kami terima tantanganmu. Terima tantangan? Bawa beberapa sampah saja sudah keterlaluan. Kenapa kamu juga bawa seorang adik? Jangan-jangan sekarang kamu hidup dari wanita? Adik, kamu benar-benar kelaparan ya? Yang kayak gini aja bisa memuaskan kamu? Jaga mulutmu. Nanti hati-hati. Awas ku hajar kau. dari perkataanmu, kau meremehkan wanita. Tidak kok. Aku hanya menghargai wanita. Jangan banyak omong. Ayo kita mulai. Pertaruhan hidup mati. Harus tanda tangan surat perjanjian hidup mati. Setelah surat itu ditandatangani, hidup atau mati tergantung takdir. Siapa di antara kalian yang berani tanda tangani? Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, keluarga Kusuma pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak usah sungkan. Sudah, jangan buang-buang waktu. Dengan waktu yang ada ini, lebih baik untuk anggota keluarga Kusuma siapkan beberapa peti mati lagi. Keluarga Tang benar-benar mendatangkan Feng Ren. Di peringkat negara Mahardika, dia petarung peringkat ke-7. Dijuluki pukulan dan tendangannya secepat angin, membunuh tanpa terlihat. Nah, kalau wanita berambut putih itu, Wanita berambut putih itu namanya Chun Huo. Dia anak buah jenderal kerajaan Yu. Peringkat kelima di antara petarung kerajaan Yu. Tapi yang pakai penutup wajah itu, kau kenal? Sepasang mata yang sangat familiar. Siapa yang duluan? Aku duluan. Nona, jangan gegabah. Kami mengundang kalian untuk membantu, bukan untuk mati. Tenang dulu. Apa keluarga Kusuma sudah kehabisan orang? Sampai mengirim seorang wanita. Tidak baik kan? ketua. Bagaimana kalau aku saja yang maju? Saudara senior, biar aku saja yang pergi, aku yang pergi. Apa maksud kalian berdua? Masa aku tidak tahu? Cuma mau mengambil kesempatan mengganggu gadis itu, kan? Begini saja. Siapa di antara kalian berdua yang menang, gadis ini jadi miliknya. Kau ini berani sekali. Kenapa? Kau juga mau ikut bertarung? Kalian akan menyesal. Kalian siap-siap saja untuk mengurus jenazahnya. Dalam 10 jurus, kamu pasti mati. Sombong. Jangan-jangan kalah? Hebat sekali gerakannya. Bagus. Adik perguruan Gita. Keluarga Kusuma ini dulu juga perguruan silat yang sangat termasyhur. Kenapa sekarang jadi begitu terpuruk? Nona belum tahu. Sejak keluarga Kusuma mengalami musibah, tidak ada lagi yang mau bergabung dengan keluarga Kusuma untuk belajar silat. Dan murid-murid di dalam perguruan juga pergi karena perguruan itu sepi. Keluarga Kusuma benar-benar sudah tidak ada orang lagi. Jika rumah tua keluarga Kusuma tidak bisa dipertahankan, aku takut bulanku tidak bisa menemukan jalan pulang. Kakek,
Siapa berikutnya? Namaku Chunhuo. Senang berkenalan. Sama-sama perempuan, akan kuperlihatkan, lihatlah kemampuan Chunhuo kami. Dia ini siapa sih? Bisa bertarung seimbang dengan Chunhuo? Keluarga Kusuma mana mungkin punya petarung sehebat ini? Bisa menerima banyak serangan di tanganku, Chunhuo, kau hebat. Tapi ini sudah cukup. Wah, tidak baik. Akan kalah. Ini jelas keunggulan kita. Bagaimana bisa kalah? Omong besar. Chunhuo menang. Orang negara Mahardika. Tidak berguna. Bagus. Orang negara Mahardika. Sampah. Mulai sekarang, rumah tua keluarga Kusuma kalian akan berganti nama menjadi pemandian keluarga Kusuma. Kalian semua juga jangan pergi. Tinggal saja di sini untuk menggosok punggung. Gunakan ilmu bela diri kalian untuk menggosok punggung. Pasti cukup nyaman. Jangan pergi, adik. Gita, kamu mau naik ke atas untuk apa? Ini kan sampah dari keluarga Kusuma kalian itu? Mengerti. Adik. Ketua aliansi. Adik. Jangan, ketua aliansi. Kalau kamu naik panggung sekarang, berarti melanggar peraturan surat perjanjian hidup mati. Siapa kalah, dialah yang turun. Maka mereka punya alasan sah untuk langsung menyatakan keluarga Kusuma kalah. Jadi, kamu mau aku melihatnya pergi menuju kematian? Ketua aliansi, sekarang hanya dia sendiri yang bisa mengaku kalah. Kalau tidak, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Seperti ini. Aku bisa menemanimu bermain seharian. Adik. Gita, Adik. Tidak berguna. Tidak berguna. Kau akan menyesal karena mengatakan kata-kata itu. Orang tidak berguna ya tetap tidak berguna, bangsat. Aku tidak rela. Aku akan melindungi semua yang dimiliki keluarga Kusuma. Adik perguruan. Jangan ada yang mendekat. Aku belum kalah, keluarga Kusuma. Tidak boleh kalah. Surat perjanjian hidup mati sudah ditandatangani, kecuali kau menyerah. Pertandingan ini tidak akan berakhir. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah. Pukulanmu sangat kuat. Sayangnya, tidak bisa digunakan lagi setelah ini. Adik perguruan. Tang Jian, aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Aduh, aku takut sekali. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jangan buang-buang waktu. Langsung habisi dia.
Cukup, hentikan. Kalau kau berani sentuh dia sedikit lagi, aku akan hancurkan kau. Kecuali dia mengaku kalah. Kalau tidak, pertandingan ini tidak akan berakhir. Adik perguruan, cepat mengaku kalah. Cepat mengaku kalah. Cepat mengaku kalah. Nak, dengarkan. Kita mengaku kalah. Aku tidak mau mengaku kalah. Tidak boleh. Ini adalah rumah Xin Yue. Dia belum pulang. Bakatku terlalu buruk. Kakak perguruan. Mungkin aku tidak cocok berlatih bela diri. Masa sih? Kau adalah murid luar pertama yang diterima ayahku. Kalau kau benar-benar tidak berbakat, mana mungkin ayahku menerimamu? Cepat mengaku kalah. Kau cepat mengaku kalah. Katakan cepat. Tang Jian. Keluarga Kusuma kami mengaku kalah. Cepat mengaku kalah. Hidup baru ada harapan. Kakak perguruan benar. Aku kurang berusaha. Makanya jadi begini, aku harus berlatih lebih giat lagi. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, aku harus masuk dewan. Apa sih mempertaruhkan nyawa? Hanya dengan hidup baru ada harapan, mengerti? Aku mengaku kalah. Terlambat, kau akan mati. Jangan. Jangan sentuh adik perguruanku. Siapa yang berani sentuh keluarga Kusumaku, mati. Kakak hebat sekali. Pukulannya sakit sekali. Sudah kubilang, kau akan membayarnya. Kau melukai adik seperguruanku hingga lengannya patah. Hari ini, aku juga akan melukaimu. Chunhuo takkan membiarkanmu pergi. Sampai mati pun tak mau bertobat. Bertobat itu apa? Chunhuo tidak tahu. Kau kalah. Chunhuo, bangun. Jangan mendekat. Kau baik-baik saja. Tang Jian, peraturan kita masih berlaku, kan? Apa yang kau mau? Gita Kusuma sudah menyerah. Maka giliranku maju, sudah seharusnya. Gita Kusuma memang menyerah. Tapi Chunhuo belum menyerah. Gadis kecil, kau sudah tamat. Apa yang terjadi? Sepertinya dia memakan sesuatu, pil cacing khusus dari kerajaan Yu. Pil cacing? Apa itu pil cacing? Dulu, kerajaan Yu ingin menyerang negara Mahardika. Dengan alasan mengobati penyakit, mereka menggunakan rakyat malang sebagai kelinci percobaan. Orang yang memakan pil cacing Akan mendapat kekuatan super sementara. Lalu tubuhnya akan meledak. Sungguh kejam. Untungnya, pendekar nomor 1 Mahardika, yaitu ketua aliansi kita yang baru, mengalahkan jenderal terbaik kerajaan Yu, dan menggagalkan rencananya. Tak disangka di sini masih bisa melihat pil cacing. Wah, kamu tahu banyak juga, Pak. Tahu banyak juga. Kalau tadi kamu menyerah, kamu masih bisa menjaga harga diri. Tapi kalau sekarang kamu menyerah, maaf, dia akan segera mati. Tang Jian, tahukah kamu berapa banyak warga negara Mahardika yang dirugikan oleh pil cacing ini? Kamu adalah penjahat bagi negara Mahardika. Kalau aku kalah, aku penjahat. Kalau aku menang, aku akan terkenal. Penjahat kecil, kamu sama sekali tidak berniat memberi kami jalan keluar. Bagaimana tidak ada jalan keluar?
Kalau kamu bisa memanggil pendekar nomor 1 Mahardika, ketua aliansi, kalian akan punya jalan keluar. Benarkah? Nona, bagaimana kalau ikut aku, Tang Jian? Layanilah aku dengan baik, nanti ikut aku hidup enak. Pergilah. Kamu tidak perlu untuk keluarga kami, keluarga Kusuma. Urusan keluarga Kusuma adalah urusanku. Dikasih muka malah tidak mau tahu. Kamu pasti mati. Urusan keluarga Kusuma adalah urusanku. Dikasih muka malah minta muka. Kau sudah mati. Ini? Kakek, aku sudah belajar jurus telapak tangan keluarga Kusuma. Cucu perempuan. Nona, kau adalah... Energi batinnya benar-benar mirip. Bulan? Bagus sekali pukulannya. Bulan? Bagus. Kalau bukan aku yang menaklukkan keluarga Kusuma, yang sial nanti aku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku masih punya satu jurus pamungkas. Entah orang ini bisa atau tidak. Kata mereka, orang ini jagoan di antara para jagoan. Entah mereka bohong atau tidak. Gaya telapak tangannya terasa familiar. Siapa dia? Matanya terasa familiar. Mulai. Tangan lurus. Tangan lurus. Kenapa? Aku tiba-tiba teringat kakak. Kenapa ya aku tiba-tiba ingat kakakku? Gimana sudah aku bilang, ini jurus pamungkas. Telapak 5 racun ini, sekali sentuh langsung mati, bagaimana? Masih belum menyerah. Sekarang menyerah, sudah terlambat kau harus mati. Kakak perguruan. Topeng ayo bangun. Tang Jian, jangan buang-buang tenaga. Dia bukan lawanku. Kalian semua minggir dari keluarga Kusuma. Keluarga Kusuma kami yang menang. Mereka bukan anggota keluarga Kusuma, pertarungan ini batal. Pak Lurah, Anda datang. Bapak Kusuma, yang tercatat dalam dokumen keluarga Kusuma. Tidak ada orang seperti ini keluarga Kusuma kalian, juga keluarga berusia ratusan tahun, melakukan hal curang seperti menyuruh orang lain bertarung, tidak malukah? Bangsat. Kau tidak punya malu lagi? Saya umumkan. Hari ini keluarga Tang menang, kalian cepat, bereskan barang-barang dan pergi dari sini. Hari ini, keluarga Tang menang. Kalian cepat siap-siap. Bawa barang-barang kalian dan pergi. Tang Jian, kepala desa, mengapa kau menyusahkan keluarga Kusuma kami? Lao Tang, kita sudah sepakat. Aku yang jadi saksimu. Kau beri aku setengah peti emas. Begitu tanah keluarga Kusuma laku dijual. Setengah peti emas itu bukan apa-apa. Apa maksudmu menargetkan atau tidak? Kalau kalian takut malu, seharusnya jangan lakukan hal yang memalukan ini. Lagi pula, di kota kecil ini, gue yang berkuasa, cuma perlu gue perintahkan, para warga kota bisa langsung bakar rumah bobrok kalian ini. Ribut apa lagi? Cepat pergi. Suruh kami pergi? Lalu bagaimana dengan keluarga Tang kalian? Bukankah kalian juga mendatangkan jagoan bela diri? Apa mereka semua juga marga Tang? Mereka ini adalah murid-murid yang resmi bergabung dengan Tangmen, murid luar. Mereka adalah bagian dari keluarga Tang. Cepat, berkemas dan pergi. Aku lihat siapa yang berani sentuh keluarga Kusuma. Tidak terima, ya. Di dunia persilatan negara Mahardika, Komandan Surya yang berkuasa.
Kalau begitu hari ini, kita panggil Komandan Surya ke sini. Komandan Surya datang. Aku lihat kalian masih berani melawan. Ini bagaimana? Ya, curang dalam pertandingan, ringannya akan diusir dari dunia persilatan, beratnya bisa kehilangan nyawa. Ending. Takut, ya. Baiklah. Suruh cewek ini bersujud dan minta maaf padaku. Suruh cewek ini berlutut dan minta maaf padaku. Tang Jian, jangan kau sakiti orang lain. Si tua bangka. Aku cuma mau dia berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan biarkan kalian pindah dengan terhormat. Kalau tidak, kalian dan rumah ini akan kubakar jadi abu. Siapa berani sentuh sehelai rumput pun milik keluarga Kusuma, kubuat dia hancur berkeping-keping. Bajingan hina. Masih berani keras kepala di saat seperti ini. Minta maaf yang manis padaku. Lalu merajuklah sedikit. Aku bisa pertimbangkan untuk kasih kau obat penawarnya. Obat penawarnya bisa menyembuhkan tanganmu? Pak Kepala Desa, cepat suruh dia lepaskan. Kau tidak mau emasnya lagi? Ayo, orang-orang. Tangkap orang-orang keluarga Kusuma ini untukku. Baik. Lepaskan mereka. Kau lepaskan aku dulu. Asal kau mau membungkuk dan berlutut, aku jamin mereka selamat. Pendekar wanita, kau tidak perlu seperti ini, tidak sepadan. Lutut atau tidak? Tidak. Kalau tidak berlutut, kupukuli kau sampai berlutut. Lutut atau tidak? Kakak perguruan. Tang Jian. Tidak. Kau masih berani melotot padaku? Bukannya kau hebat sekali? Ayo, pukul aku. Nanti, orang-orang keluarga Kusuma akan kusuruh patah tangan dan kakinya. Tang Jian, berani kau. Dia masih mengancamku. Kakak, Bahkan berani berbuat semena-mena di hadapanku. Nanti kalau Komandan Surya datang, aku akan buat kalian semua mati tanpa kuburan. hentikan. Berhenti. Komandan Surya. Komandan Surya, wanita inilah. Hari ini datang untuk bertarung. Tidak menghormati hukum yang mulia. Ini artinya, tidak menganggap yang mulia penting. Dasar kurang ajar. Komandan Surya, kenapa Anda memukul saya? Bawahan ini tidak mampu. Mohon yang mulia Komandan Surya menghukum saya. Ketua Aliansi, bawahan datang terlambat. Mohon Ketua Aliansi mengampuni. Bangunlah. Komandan Surya, dia cuma penipu. Jangan tertipu olehnya. Kurang ajar kau. Ketua Aliansi mana bisa orang sepertimu seenaknya menjelek-jelekan? Ketua Aliansi. Bukannya Ketua Aliansi itu seorang kakek? Lihat baik-baik. Tang Jian bersekongkol dengan orang Yuguo. Menjual pil racun di negara Mahardika. Dosanya pantas dihukum mati. Jangan. Bawa dia untuk diinterogasi. Bupati, sudah kuperintahkan padamu. Kelola kotamu dengan baik. Hamba tahu salah. Aku tidak tahu dia adalah ketua aliansi. Kalau saja aku tahu, berkali-kali nyawaku pun tidak akan berani. Orang ini tidak menghormati ketua aliansi. Seret dia keluar dan patahkan kakinya. Tunggu. Meskipun orang ini bersalah besar, tapi dia bukan orang dunia persilatan, hanya serakah akan uang saja. Laporkan dia kepada gubernur. Catat semua kesalahannya, lalu usir dari kota kecil ini. Siap? Terima kasih, Ketua Aliansi. Komandan. Aku tidak terima. Kenapa anggota keluarga Kusuma yang berbuat, hanya aku sendiri yang kau hukum? Keluarga Kusuma harus dikeluarkan dari dunia persilatan. Siapa bilang aku bukan anggota keluarga Kusuma? Bagaimana mungkin kau anggota keluarga Kusuma? Perempuan dari keluarga Kusuma sudah punah semua. Kurang ajar? Dia adalah anggota keluarga Kusuma kami. Dia adalah cucu perempuan kecil dari keluarga Kusuma, Bulan Kusuma. Anggota keluarga Kusuma. Kakek. Baguslah, Bulan sudah kembali, akhirnya kakek berhasil menunggumu kembali. Si tua Gong, apa kamu sudah tidak mau menjaga harga dirimu lagi? Menyebut ketua aliansi sebagai cucu. Kurasa kamu benar-benar sudah gila. Ya,
Ini kesalahan hamba yang sudah melewati batas. Tidak apa-apa, kakek. Seret dia keluar dan bunuh. Komandan, pergi. Kita kan satu pihak. Komandan. Kejar. Siap? Kakek, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Bulan. Untuk ayah dan kakakmu, bakar dupa saja. Kakak Lian Xing, Kakak Ling Xing. Tidak lama setelah kamu hilang, jenazah Ling Xing sudah ditemukan orang. Kakak jangan urusi kakakku. Kakak kau iblis. Aku pasti akan membunuhmu, menghisap darahmu, menguliti kulitmu. Ayah. Kakak. Aku pasti akan berjuang untuk kalian. Menuntut keadilan. Bulan. Nah, Kakek, lihat, kalian berkeringat semua. Sudah lama latihan, ya? kakek, aku lapar. Kakek malam ini masak semur daging. kakek selalu memanjakan Bulan. Masa sih? Enak banget dagingnya. Syukurlah kalau suka. Kakek. 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 Ini. Ini. Tang Jianxi tidak berguna itu. Saya sudah memberinya begitu banyak pil racun, tapi urusannya tetap tidak beres, benar-benar tidak berguna. Lalu kamu juga tidak membunuhnya si tua keluarga Kusuma itu. Saya menggunakan telapak racun melukai kakek keluarga Kusuma, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, tidak sampai beberapa hari keluarga Kusuma bisa hancur. Kakek keluarga Kusuma akan mati peristiwa dulu, tidak akan ada buktinya. Saya bisa tenang-tenang menguasai dunia persilatan negara Mahardika, menjadi negara Mahardika, saya kepala keluarga terkemuka pertama. Ini terkena telapak racun. Bagaimana bisa begini? Tidak menyangka orang yang pakai topeng itu ternyata sangat hebat. Saya tidak bisa melindungi kakak perguruan, saya juga tidak bisa melindungi keluarga Kusuma. Adik perguruan. Saya sekarang bahkan leluhur juga tidak bisa melindungi. Tang Jian benar katanya, saya benar-benar tidak berguna. Adik perguruan. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena kamu dan kakek keluarga Kusuma tidak akan bertahan sampai sekarang, sudah lama hancur. Bagaimana mungkin kamu tidak berguna? Racun ini tidak ada obatnya. Kakak perguruan? Hanya darah naga yang bisa menawar semua racun. Mungkinkah kakak perguruan? Kau adalah anak naga? Yang mulia. Pengawal yang mengejar orang bertopeng tadi. Sudah kembali. Bagaimana? Orang bertopeng yang kukejar tadi langsung menuju pintu gerbang keluarga Cheng. Lalu orangnya menghilang. Yang itu, keluarga Cheng yang dijuluki nomor 1 di antara keluarga terhormat. Kembalikan kakakku. Tang Jian sudah mengaku, itu diberikan oleh Cheng Changxing, jagoan bela diri menyuruhnya datang untuk menantang. Cheng Changxing. Meskipun pada waktu itu aku masih sangat muda, tapi aku masih ingat.
bahwa Cheng Changsing membawa jenazah kakak Lingsing dan barang bukti kembali. Dia orang yang begitu perhatian dan baik hati. Mana mungkin bergaul dengan orang seperti Tang Jian untuk berkomplot? Dulu, kakak Lingsing jelas-jelas diculik. Mana mungkin ada jenazah? Pasti ada yang aneh dalam hal ini. Dulu, kakak Lingsing jelas-jelas diculik. Mana mungkin ada jenazahnya? Pasti ada yang tidak beres di sini. Sepertinya, aku harus pergi ke keluarga Cheng. Kakak perguruan. Aku ikut denganmu. Adik perguruan. Kamu tinggal di sini, jaga kakek dengan baik. Tidak. 15 tahun yang lalu, aku tidak ada di sana. 15 tahun kemudian, aku tidak ingin menyesal lagi. Adik perguruan, sekarang bukan waktunya untuk main-main. Sekarang kakek sudah tumbang. Kamulah yang memegang kendali seluruh keluarga Kusuma. Kamu harus menopang seluruh keluarga Kusuma. Perseteruan antara keluarga Kusuma dan keluarga Cheng, biarlah berakhir denganku. Kakek, adik perguruan, tenang saja, aku pasti akan membalas untuk kalian, dan kakak Lingsing mengembalikan keadilan. Obat baru sudah datang? Semua sudah siap. Bisa kita mulai. Bunuh aku. Awas kau kubunuh. Akan kubunuh kau. Mana mungkin aku cari orang obat? Yang sepandai dan sekuat kau lagi? Lebih baik kau nurut saja. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin apa yang akan terjadi pada adikmu. Kalau dari dulu kau serahkan adikmu dengan patuh, kau tidak akan sampai seperti ini. Mulai hari ini, kau adalah anjingku. Kau tidak punya nama. Kau akan dipanggil Topeng. Katanya, ketua aliansi Wulin yang baru menjabat juga seorang cewek yang cantik. Iblis, Dasar orang gila dari mana? Berani-beraninya berbuat onar di sini. 15 tahun yang lalu, di tepi jurang, apa yang kukatakan padamu? Masih ingatkah kau? Mungkinkah kau datang untuk mengakuiku sebagai ayah? Mengakui penjahat sebagai ayah? Dengarkan baik-baik, aku adalah putri keluarga Kusuma. Kusuma Zifeng 15 tahun yang lalu. Gong Xingyue yang kau lempar ke jurang. Gong Xingyue. Kau ini iblis. Tunggulah aku kembali, aku pasti akan membunuhmu, menguras darahmu, menguliti kulitmu. Baik, aku akan menunggumu di kehidupan selanjutnya. Jadi, ternyata kau. Mungkinkah hari ini kau datang untuk membalas dendam padaku? Kau ini iblis. Hari ini, aku akan menguliti kulitmu, menguras darahmu. Yang kusesali hanyalah dulu, tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri, membiarkanmu hidup sembunyi-sembunyi, selama bertahun-tahun ini. Karena hari ini kau datang, aku akan memberimu hadiah besar. Bawa mereka ke sini. Kakak, Cheng Changsing, apa yang kau lakukan pada kakakku? Kenapa kau tidak bertanya langsung padanya? Kakak. Kakak. Kembalikan kakakku padaku. Kalau berani, rebut sendiri. Kau? Lama tidak berjumpa. Konon katanya, sekarang kau sudah menjadi ketua aliansi. Jenderal Yuguo. Kau si pecundang ini,
Masih berani datang? Kenapa aku tidak berani datang? Negara kami, Yuguo, rencana untuk menghancurkan negara Mahardikamu belum selesai. Bagaimana mungkin aku pergi begitu saja? Impian Jenderal Yuguo adalah impianku. Apa kau tahu berapa banyak darah rakyat Mahardika yang menodai tangan iblis ini? Kau tidak pantas disebut orang Mahardika. Asalkan keluarga Cheng bisa menjadi keluarga nomor 1 di Mahardika, Kau, identitasku apa? Tidak penting. Orang Mahardika atau bukan, apakah Mahardika itu tempat yang baik? desa gila. Gong Xingyue, jangan kekanak-kanakan. Kau dan aku masing-masing punya tuan. Hari ini, salah satu dari kita harus mati. Jenderal, apa pendapat hamba benar? Memang pantas jadi kepala keluarga besar, sungguh berwibawa. Tentu saja, tentu saja. Setelah aku menghancurkan negara Mahardikamu, aku akan memberimu jabatan tinggi. Saat itu, semua petarung dunia persilatan akan kuserahkan padamu untuk atur. Setelah aku menghancurkan negara Mahardika kalian, aku akan mengangkatmu jadi pejabat tinggi. Pada saat itu, semua petarung dunia persilatan akan kuserahkan padamu. Terima kasih, Jenderal. Lebih baik kalau ada lebih banyak wanita cantik. Kau pengkhianat, aku akan membunuhmu. Dulu, kau membuatku kehilangan martabat. Hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Kalahanku. Berani bersuara keras. Bunuh dia. Bunuh dia. Hentikan. Gong Xingyue, kalau kamu memang hebat, bunuh saja mereka semua. Cheng Changsing, berani-beraninya kamu sentuh kakakku. Coba saja. Tapi, kakakmu ini, sepertinya juga tidak akan bertahan hidup. Kakak. Kakak. Bintang pintar sekali. Latihan sekali lagi. Begini. Teruskan. Bulan hebat sekali. Sudah bisa? Malam ini kakak kasih hadiah semur daging. Kakak. 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 Ketua aliansi pun bagaimana? Juara dunia pun bagaimana? Tapi tetap saja kami bisa mengendalikanmu dengan mudah. Cheng Changsing. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada kakakku? Kami melakukan banyak hal. Yang mana yang kau maksud? Ya, memalukan sekali keadaanmu ini. Gong Xingyue, bukannya kau sangat pintar? Gunakan otakmu, pikirkan baik-baik. Mengapa dia begitu patuh pada perintahku? Dan mengapa dia bisa berubah menjadi seperti ini? Kau tidak punya bayangan? Tentu saja karena efek pil cacing. Sungguh ingin kau dengar jeritan kesakitannya saat eksperimen sungguh merdu. Dia sangat mencintaimu. Cukup dengan mengancamnya menggunakan dirimu, dia bisa tetap sadar, dan bekerja sama dengan kami dalam segala hal. Gong Xingyue, kau punya kakak yang sangat baik. Cheng Changsing, aku akan membunuhmu.
Cheng Changsing, aku akan membunuhmu. Gong Xingyue. Lebih baik jangan bergerak sembarangan. Kalau tidak, siapa yang mati belum tentu. Jangan sentuh dia. Itu tergantung sikapmu. Kalian masih bengong apa? Cepat bunuh dia. Bunuh dia. Kakak, Gong Xingyue. Kamu kan sangat sombong. Ternyata kamu juga punya kelemahan. Sangat mudah dihancurkan. kakak. Kakak, Bulan. aku adalah bulan. Kamu sedang bermimpi indah apa? Aku akan jujur memberitahumu. Kakakmu. Dia sekarang sudah tidak sadarkan diri. Sekarang dia dan orang mati sudah sepenuhnya tidak ada bedanya. Gong Xingyue, kakakmu ada di sini. Kakekmu yang bodoh itu. Selama 15 tahun ini, apa yang disembah? Kamu tahu? Gong Xingyue, kakakmu ada di sini. Kakekmu yang bodoh itu. Selama 15 tahun ini, apa yang disembah? Kau tahu? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Aku beritahu ya. Itu adalah anjing mati yang kutemukan di pinggir jalan. Aku membakar anjing mati itu jadi abu, lalu aku ambil sembarang barang peninggalan kakakmu dan memberikannya pada kakekmu. Kakekmu langsung percaya. Keluarga Kusuma, kalian malah menyembah anjing mati. Sungguh menggelikan. Cheng Changsing, aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membuatmu hancur lebur. Jangan bicara besar. 15 tahun lalu kau tak bisa berbuat apa-apa padaku. 15 tahun kemudian, kau tetap tak bisa berbuat apa-apa padaku. Keluarga Kusuma, kalian ditakdirkan menjadi batu loncatan bagiku. Kau pasti akan membayarnya. Memang pantas disebut pendekar nomor 1 Mahardika. Sudah diambang kematian masih berani bersikap keras kepala. Komandan, menurutku lebih baik hari ini langsung kita habisi dia. Tentu saja. Aku tak hanya akan membunuhnya, aku juga akan membunuh keluarganya, membakar rumahnya, termasuk segala yang terkait dengannya. Setiap helai rumput dan pepohonan, Semuanya akan kuhancurkan. Tak akan kutinggalkan masalah di kemudian hari. Termasuk ketua lama itu. Kau memandangku dengan tatapan seperti itu untuk apa? Ku beritahu kau. Setelah kalian pergi ke alam baka, barulah dirikan negara Mahardika kalian. Sebelum kau bertindak, kuharap kau pikir masak-masak. aku bersumpah aku pasti akan membunuhmu, akan kuhancurkan tubuhmu sampai berkeping-keping. Katanya, kau adalah anak naga. Tampaknya darah nagamu khasiatnya cukup kuat. Jenderal, Anda benar-benar mengingatkanku, minum darahnya bisa meningkatkan kekuatan dengan pesat. Bagus, setelah aku menggunakan darahnya untuk melatih lebih banyak prajurit kekaisaran. Lalu menghancurkan negara Mahardika. Dulu kau kan sangat perkasa. Bulan. Kakak,
bulan datang, kakak, kakak bulan datang. Kak bulan datang. Bulan, hiduplah dengan baik. Kakak. C. Akhirnya aku bebas. Kakak. Kakak. Jenderal, bukannya kau bilang dia tidak akan pernah sadar? Kau meragukanku? Tidak berani, tidak berani. Selama ini, kau yang memberinya obat. Obat-obat ini saling bertentangan. Ini semua salahmu sendiri. Kau yang menyebabkan ini. Tapi, Lalu apa gunanya kau bagiku? jangan bunuh aku. Tamparan ini, karena kau telah membunuh seluruh keluargaku. Tamparan ini, karena kau telah membunuh kakakku. Tamparan ini, kutampar kau yang mengkhianati negara demi keuntungan pribadi. Ketua Aliansi. Ketua Aliansi. Ketua Aliansi tidak bisa sembarangan membunuh orang. Kau tidak bisa membunuhku. Kau harus mati. Kakak. Kakak. Bulan sudah pulang? Buka matamu, lihat aku, Kak. Kak. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku masih gagal menyelamatkanmu untuk kedua kalinya? Kenapa? Kenapa untuk kedua kalinya aku masih gagal menyelamatkanmu? Kenapa? Ini adalah aura sejati naga. Tingkat tertinggi aura sejati naga, Ketua Aliansi, Anda. Selamat, Ketua Aliansi. Telah mencapai tingkat tertinggi, tak tertandingi di dunia. Tak tertandingi di dunia pun bagaimana? Tetap saja tidak bisa melindungi kakak. Kakak, aku akan membawamu pulang. Kakak, Bulan bawa kamu pulang. Akhirnya keluarga kita bisa berkumpul lagi. Kakak perguruan. Jangan sedih lagi. Kak Lian Xing. Aku tidak mau melihatmu seperti ini. Adik perguruan. Kamu masih menganggapku sebagai adik perguruanmu? Tentu saja. Kamu selamanya adalah adik perguruanku. Kapanpun itu. Kamu tetap satu-satunya adik perguruanku. Tapi aku sama sekali tidak berguna. Tidak bisa membantumu. Aku juga tidak bisa membantu keluarga Kusuma.
Ini semua salahku. Aku seharusnya sudah menjadi pendekar nomor 1 Mahardika. Aku seharusnya sudah menjadi ketua aliansi. Mengapa? Mengapa aku tetap tidak bisa menyelamatkan kakakku? Bulan? Bulan? Kakek, kamu tidak tahu. Aku sama sekali tidak ingin menjadi ketua aliansi apapun. Apalagi menjadi anak naga. Aku hanya berharap keluarga kita bisa bersama selamanya. Asalkan bisa menyelamatkan kakak, apapun akan kulakukan. Baik. Kakek akan menjagamu di sini. Semua ini terjadi karena darah naga ini. Biarlah berakhir juga bersama darah naga ini. Ketua Aliansi. Ketua aliansi, kondisi ketua lama sudah sangat kritis. Cepat pulang dan tengok beliau. Ketua aliansi, aku terlambat kembali. Tidak terlambat. Justru tepat waktu. Bangunlah. Sekarang keinginanmu sudah tercapai. Kursi ini sudah saatnya kau duduki. Ini. Apakah ada kesulitan? Saat ini keluarga Kusuma sudah merosot. Tidak ada penerus. Jika aku tidak kembali, khawatir keluarga Kusuma akan runtuh. Jadi, aku ingin. Bulan, aku mengerti. Dan aku menghargai keinginanmu. Ikuti saja kata hatimu. Lencana ini, kurasa sebaiknya. Mohon ketua aliansi dan ketua lama mempertimbangkannya sekali lagi. Apa yang Anda lakukan? Ketua aliansi telah menyingkirkan ancaman bagi negara Mahardika, dan sekarang negara Mahardika masih dilanda masalah internal dan eksternal, belum stabil. Masih membutuhkan ketua aliansi untuk memimpin, menjaga kedamaian negara Mahardika. Negara Mahardika punya banyak ahli bela diri. Kemenanganku tidak terhormat. Masih perlu ketua aliansi memimpin di sini, untuk menjaga kedamaian negara Mahardika. Negara Mahardika punya banyak ahli bela diri. Kemenanganku tidak akan terasa adil. Tolong terima saja, Bu. Kebanyakan orang di aula utama ini, para hadirin, diselamatkan oleh Anda. Benar. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Tapi, Bulan, kamu bisa tenang jadi ketua aliansi. Keluarga Kusuma ada aku yang jaga. Bulan, kamu sudah dewasa. kakak, Hormat kepada ketua aliansi. Hormat kepada ketua aliansi. Hormat kepada ketua aliansi. cepat bangunlah. Semua dengarkan perintah. Siap. Sekarang negara Mahardika dalam bahaya. Kami mohon para pahlawan. Ikut aku menjaga negara Mahardika. Sampai titik darah penghabisan. Jaga negara Mahardika. Sampai titik darah penghabisan. Kakak, Bulan, sudahlah. Bulan sudah besar begini. Masih suka nangis.
Seberapapun besarku, aku tetap adikmu. Aku nanti tidak akan biarkan kau pergi lagi. Aku janji, aku tidak akan meninggalkan keluarga Kusuma. Aku tunggu kau pulang. Baik.